Dengan kelas 3 SD itu pernah saya putus sekolah. Halo warga Nusantara yang saya banggakan dan yang saya cintai, yang selalu ikut support channel YouTube ini. Kali ini saya punya kesempatan untuk obrol santai bersama tokoh Bapak Sekda Lanijaya, Bapak Tindien. Sudah ada bersama saya sebelah kanan saya. Kami akan ngobrol bagaimana kisah sosok seorang Pak Wenda ini. Kita akan cerita. Sebelumnya, para netizen saya ajak untuk kita kenal dulu sama Bapak Wenda. Mungkin Bapak sapa warga netizen supaya orang bilang tak kenal maka tak sayang. Ya, mungkin Bapak sapa buat warga netizen yang sedang nonton. Baik, terima kasih. Ini waktu yang baik, spesial bagi saya, bisa dikunjungi oleh adik-adik luar biasa. Bagi saya ini pertemuan spesial sekali, karena ini baru pertama kali. Luar biasa. Saya juga pertama kali, Bapak. Pertama kali. Adik-adik mengunjungi saya untuk bagaimana menyampaikan saya punya perjalanan hidup. Jadi nama saya perlu saya perkenalkan, Tindien Wenda STH SIP MSI. Sementara menjabat sebagai Sekda Kabupaten Lanijaya. Luar biasa. Dan itu saya dibawa berangkat dari tidak ada harapan, tidak ada kepastian hidup ke arah kemana saya mau pergi, apa yang akan saya kerjakan. Tapi Tuhan membawa saya sampai di Sekda Kabupaten Lanijaya. Sehingga mungkin dalam hal ini perlu saya menjelaskan sedikit. Ya, luar biasa. Ya, perjalanan saya. Bapak mungkin bisa ceritakan, mungkin Bapak, kita kan Papua ini kan luas sekali. Ya. Teman-teman warga netizen yang lain ini kan berpikir Papua itu hanya Jayapura, Wamena, kan kita banyak sekali ini. Pegunungan, apalagi kita pegunungan, luas, sangat luas sekali. Dengan momen ini mungkin Bapak Wenda sendiri bisa jelaskan kepada semua warga netizen, mungkin Bapak asli dari Lanijaya atau dari Wamena dan suku mana? Karena kita pegunungan banyak suku ini. Iya. Spesifiknya Bapak harus biasa. Iya. Dulu kita bergabung di Provinsi Papua Induk. Iya. Tapi dengan adanya pemekaran Provinsi Papua Pegunungan, kami terdiri dari 8 kabupaten. Dan saya sendiri dari Kabupaten Lanijaya, dan di sana hanya satu suku, yaitu suku Lani. Jadi kami terdiri dari 39 distrik, 354 kampung, itu semuanya suku Lani. Luar biasa. Yang berdomisili di Kabupaten Lanijaya. Luar biasa. Ya, mungkin Bapak bisa cerita perjalanan Bapak dulu sejak SD. SD di mana? SMP di mana? Kadang kita anak-anak muda ini, mereka begitu lihat sosok pemimpin yang muncul, itu Bapak Wenda yang sedang muncul. Nah, mereka tidak tahu kita punya susah senangnya dari bawah ini. Mungkin ini bisa menceritakan sedikit perjalanan Bapak kepada warga netizen, bahkan generasi muda dari Lanijaya bisa terinspirasi tentang kisah hidup Bapak. Ini bisa cerita sedikit. Terima kasih. Pada momentum ini saya bisa menceritakan sedikit perjalanan hidup saya dari sejak SD kepada warga netizen dan juga warga Lanijaya, bahkan warga Indonesia yang ada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua pada umumnya. Saya SD masuk tahun 1978 di SDN Presmaki. Kemudian dalam perjalanan sampai dengan kelas 3 SD itu pernah saya putus sekolah. Wah, kenapa putus sekolah Bapak? Waktu itu orang tua saya sudah tua. Oke. Ketika dia berkebun, kemudian dia kena luka, akhirnya saya memutuskan lebih bagus saya bantu orang tua dan tinggal di kampung. Tapi waktu itu hampir 5 bulan sampai 6 bulan saya tidak masuk sekolah, dan ada seorang guru yang baik sekali, orang tua angkat saya, yaitu Timotius Agapa, sudah almarhum, luar biasa, dari Paniai.
dia mengecek terus sampai selama 6 bulan, dan beliau punya harapan bahwa saya itu sebenarnya sosok anak yang bisa sekolah selesai. Ya. Tapi kalau tidak masuk sampai 6 bulan ini, dia merasa menyesal. Ya. Dan itu dia memutuskan harus kejar saya. Ya. Kejar ke kampung. Kejar ke kampung. Oke. Jarak antara dari sekolah SD ke rumah berapa? Itu 5 kilo. Tuhan 5 kilo perjalanan. 5 kilo perjalanan mengejar saya. Sampai waktu itu tepat saya juga bikin kerja kebun di kebun, di kampung. Ya. Kemudian memang kalau waktu itu kita takut sekali ketemu guru datang atau aparat TNI atau Polri. Itu kita lari ke hutan. Tapi kebetulan itu dia muncul secara tiba-tiba dan ketemu saya, jadi saya sudah tidak berkutik lagi. Akhirnya Pak Guru, ini Pak Agapa ini langsung ketemu saya. Wah, luar biasa. Ketemu langsung, jadi saya tidak bisa berkutik, saya tinggal berdiri dan menganga. Saya mulai susah, karena saya menyerah dan datang kepada beliau. Dan panggil orang tua saya. Beliau punya kata-katanya begini, Bapak sedikit lagi pasti tinggalkan anak ini. Tetapi anak ini punya masa depan. Saya punya gambaran anak ini potensinya ke depan baik. Tapi kalau tinggal maka anak ini akan korban. Ya. Jadi saya memberikan pilihan kepada Bapak. Bapak mau serahkan anak ini kepada saya atau Bapak anak ini tetap tinggal di kampung. Ya. Dan orang tua saya merenung sampai hampir 1-2 menit. Dia memutuskan, saya serahkan anak ini kepada Bapak Timotius Agapa dan Bapak bawa. Tidak boleh tinggal lagi di kampung ini. Akhirnya sore itu juga Pak Timotius Agapa membawa saya sampai di Maki dan saya tinggal dengan beliau. Di rumah guru? Di rumah guru. Jadi saya sebagai anak angkat karena waktu itu Bapak ini baru menikah, belum ada anak-anak sehingga saya sebagai anak angkat sama-sama Pak Agapa di SDN Pres Maki. Luar biasa. Dan SMP-nya di mana Bapak? Itu sampai selesai, kemudian SMP itu saya pertama masuk di SMP Japis Wamena. Wow, luar biasa. Itu tahun 83. Kemudian kita tinggal waktu itu lapar sekali. Akhirnya teman-teman sama-sama dengan saya itu sudah pada pulang semua. Saya bertahan tapi sudah tidak bisa. Akhirnya saya pindah ke SMP Negeri Maki. Wow, luar biasa. Itu hanya karena tuntutan perut karena tidak bisa tahan lapar di sini di Kota Wamena. Waktu itu memang laparnya itu sampai orang pada keluar sekolah banyak sekali. Jadi termasuk saya juga pindah ke kampung. Kemudian sampai naik kelas 3, karena itu SMP baru pertama, katanya bahwa tidak akan ikut ujian. Baru terpaksa saya harus pindah lagi ke SMP Negeri 2. Itu di Lanijaya? SMP Negeri 2 Wamena. Oh, Wamena, luar biasa. Kemudian pada waktu itu ada duka di kampung, saya pergi izin guru tapi waktunya lewat. Ya. Saya datang, izinkan 3 hari, kenapa sampai 1 minggu baru datang? Saya dikeluarkan lagi dari SMP Negeri 2. Kembali lagi ke Maki. Begitu. Luar biasa, itu cerita SMP ya. Baru selesai SMP di Maki. Luar biasa. Dan perjalanan SMA dan kuliah seterusnya di mana Bapak? Selanjutnya saya masuk SMA Negeri Wamena. Wow, luar biasa. Mungkin siapa buat anak-anak SMA Negeri? Ya, itu anak-anak SMA Negeri, teman-teman luar biasa. Pada waktu itu saya masuk SMA, kemudian ada yang mengajak saya lagi, kalau Bapak masuk SMA, itu pasti cari pekerjaannya susah sekali. Kalau SPG itu cepat sekali diangkat jadi pegawai. Okay. Akhirnya saya pikir-pikir, saya punya orang tua sudah tua, baru nanti siapa yang biaya saya? Lebih bagus saya pilihannya masuk SPG. Jadi dari kelas 1, mau naik kelas 2, pindah lagi ke SPG JPPGI Wamena. Wah, ceritanya banyak sekali masuk keluar. Luar biasa. Dan kemudian sampai tahun 89 saya selesai di SPG JPPGI Wamena. Ya. Teman-teman sudah dalam waktu dekat lagi ada pengumuman untuk penerimaan pegawai, tapi saya memutuskan saya harus pergi kuliah. Ya. Kuliahnya di mana Bapak? Kuliahnya di STT Baptis Jayapura. Luar biasa. Saya masuk di STT Baptis Kota Raja. Kemudian sampai wisuda dengan program Diploma 3 Teologi. Luar biasa. Habis itu saya pulang ke Wamena.
saya dengar ada penerimaan guru-guru SD. Mumpung saya punya ijazah SPG ada, saya coba ikut tes. Kemudian waktu itu saya diangkat. Setelah diangkat saya ditempatkan di Okbibab. Okbibab itu sekarang Kabupaten Pegunungan Bintang. Oh, ya. Luar biasa. Saya ditempatkan di sana. Luar biasa. Itu tahun 1995 sampai dengan tahun 2001 bertugas di Pegunungan Bintang. Luar biasa. Itu belum masih bergabung dengan Kabupaten Jayawijaya. Luar biasa. Itu bagaimana tantangannya? Tantangan medan cukup sulit dan kami punya gaji waktu itu hanya 260.000. Jadi kami mau berangkat sampai di Okbibab itu kami harus pikir dari sini turun Jayapura, terus dari Jayapura ke Pegunungan Bintang ke Okbibab itu gaji tidak cukup untuk 1 bulan, sehingga kami harus tunggu gaji sampai 3 bulan kita kumpul-kumpul baru bisa sampai di Pegunungan Bintang. Wow, tantangannya berat sekali. Tantangan cukup berat, tantangan medan cukup sulit, dan itu salah satu pos namanya pos Borme. Perwakilan Borme, kemudian dari Borme itu kami jalan kaki itu hampir 1 hari. Itu sekitar 20 kilo kami harus berjalan kaki. Luar biasa. Saya mengajar di sana selama 7 tahun. Kemudian tahun 2001 saya datang dari Okbibab di Wamena. Kebetulan saya punya latar belakang pendidikan teologi. Akhirnya ada kekosongan gembala di Gereja Baptis Kodim Wamena. Bapak isi pelayanan di sana. Saya jemaat sepakat Pak Tendien harus melayani kami juga di Gereja Baptis Kodim Wamena. Luar biasa. Akhirnya saya dipilih sebagai gembala. Terus selanjutnya dengan kesepakatan jemaat itu saya mengajukan permohonan pindah kepada Bupati. Saya dipindahkan di SDN Preskulitarek Wamena. Jadi saya melayani di sana di Gereja Baptis Kodim Wamena itu selama 4 tahun. Luar biasa. Kemudian saya minta tugas belajar kepada Pak Bupati David Ubi. Beliau memberikan izin untuk saya harus pergi belajar sebagai mahasiswa tugas belajar di Manado. Luar biasa. Tapi saya lebih memilih di Jayapura. Jadi saya masuk dulu Jayapura. Pak Bupati pikir saya belajar di Manado. Pada waktu libur saya datang dari Manado. Saya dari Jayapura, Bapak. Kenapa SK-nya begini, masuknya di sini begitu. Ya. Tapi setelah kita lakukan pendekatan, nah ini sudah terlanjur kuliah, jadi sudah 1 tahun ya kita mau kembali ke Manado tidak bisa, karena robah SK saya. Tugas belajar begitu. Tugas belajar. Luar biasa. Pemerintah Jayawijaya memberikan kepada saya kesempatan untuk tugas belajar. Kemudian pada waktu itu saya dipercayakan juga dari teman-teman mahasiswa tugas belajar di Kota Studi Jayapura sebagai ketua angkatan. Dan momen pemerintah daerah memberikan tugas belajar kepada saya sambil jalan tuh menyelesaikan S1 teologi yang dulunya sampai D3. Ya, luar biasa. Terus siangnya itu saya masuk kuliah di FISIP. Jadi dua perguruan tinggi ini saya jalan dalam waktu bersamaan. Jadi STT Baptisnya itu untuk selesaikan S1 pada waktu siang hari. Kemudian sore harinya itu mahasiswa ekstensi tugas belajar di Unjen di Fakultas Fisik Administrasi Negara. Tahun 2008 saya selesai STT Baptis, ikut ujian negara di STT. Ya, saya lulus. Kemudian dengan dasar ijazah STT Baptis itu saya masuk lagi lamar S2 di MIE Ekonomi Unjen di Fakultas Ekonomi. Jadi beban STT Baptis itu saya bawa di S2-nya. Jadi S1 FISIP tetap jalan ini. Dua-dua jalan. Wow. Bagian waktu yang sangat cukup ribet. Iya. Jadi saya pembagian waktunya itu saya atur bagus sekali. Jadi di 3 perguruan tinggi ini dalam kurun waktu 6 tahun itu bisa dapat diselesaikan. Luar biasa. Jadi beban STT saya bawa di S2, kemudian FISIP S1 tetap jalan. Jadi pembagian waktu itu pagi sampai dengan jam 7 malam itu saya harus ada di kampus. Tapi jam 9 setelah habis makan itu sampai dengan jam 3 malam itu saya harus selesaikan semua tugas. Baik dari tugas STT Baptis, kemudian FISIP, kemudian juga S2 seperti itu. Jadi
waktu malam saya tidak bisa tidur, hanya mungkin jam 4, jam 5 sampai jam 6 itu saya bisa tidur. Sehingga tahun 2008 itu STT Baptis selesai wisuda. Kemudian selanjutnya FISIP. Karena ada beberapa mata kuliah umum di STT saya sudah selesai, sehingga teman-teman seangkatan saya di FISIP saya lompat kasih lewat mereka lagi 2 semester. Kasih lewat mereka 2 semester. Jadi FISIP saya wisuda di tahun 2009. Jadi dalam waktu berturut-turut. STT Baptis tahun 2008, 2009 wisuda FISIP, kemudian 2010 saya wisuda S2. Luar biasa. Jadi dalam 3 tahun berturut-turut saya selesaikan 3 jenjang perguruan tinggi itu. Teman-teman saya yang ikut FISIP S1 sama-sama, wisuda sama-sama di saya wisuda S2. Wow. Jadi mereka tanya, kok itu S1 kita sama-sama, kenapa harus wisuda S2? Dia dari mana lompat seperti itu? Padahal waktunya sudah berbeda. Saya memanage waktu secara baik, sehingga itu yang terjadi. Hebat sekali. Sehingga setelah wisuda selesai itu saya pulang begini. Pas tahun 2008 itu pemekaran Kabupaten Lanijaya terjadi bersamaan dengan Duga, Mambramo Tengah, Yalimo dengan Lanijaya. Kemudian tahun 2010 selesai, 2011 itu sudah pemilihan bupati definitif. Nah, Pak Deva maju sebagai calon bupati, dan saya ikut bergabung. Kemudian juga pernah menjadi ketua tim sukses di distrik Maki. Luar biasa. Dan itu membawahi 22 kampung. Akhirnya Pak Deva keluar sebagai pemenang pada waktu itu. Sehingga saya pertama kali, pelantikan pertama beliau itu saya dilantik sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lanijaya. Luar biasa. Ya. Selama 1 tahun saya ada di situ dengan golongan yang paling rendah, itu golongan 3C. Saya ada di situ. Kemudian 1 tahun berikut lagi saya dipromosikan lagi menjadi seorang sekretaris Dewan Kabupaten Lanijaya. Dan itu jabatan yang paling lama di Lanijaya, selama kurang lebih 8 tahun lebih saya menjabat sebagai sekretaris Dewan bersama-sama dengan anggota DPR selama 2 periode. Ada di situ. Kemudian tahun 2021 Pak Bupati lakukan rolling jabatan, bisa dimutasikan ke Dinas Sosial Kabupaten Lanijaya. Kemudian tahun 2021 itu juga ada lelang jabatan Sekda. Jadi kita lelang jabatan, kami 3 orang yang keluar sebagai pemenang terbaik. Pak Petrus Wakirkwa kemarin sebagai Sekda, tapi juga sebagai mantan PJ Bupati. Kemudian saya dan juga Pak Aletinus Gibalong, seperti itu. Jadi ketika Pak Petrus menjabat sebagai pelaksana PJ Bupati, beliau bawa saya sebagai pelaksana tugas Sekda, mendampingi beliau. Luar biasa. Karena posisi saya ada di nomor urut 2, sehingga saya diminta untuk mendampingi beliau. Kemudian beliau mengakhiri masa jabatan, diangkatlah Pak Doren Wakirkwa sebagai penjabat Bupati Kabupaten Lanijaya. Beliau meminta mendampingi dia selama 1 tahun ke depan. Pertendian harus sama-sama, sehingga sampai dengan hari ini saya mendampingi beliau dalam melaksanakan tugas pelayanan pemerintahan di Kabupaten Lanijaya. Luar biasa. Itu mungkin sedikit perjalanan dari sejak saya ada di SD sampai diangkat menjadi pegawai negeri sipil, diberikan tugas belajar, kemudian kembali, dan pengalaman pelayanan di pemerintahan sampai dengan hari ini seperti itu. Dan itu saya tidak membayangkan. Saya pernah ada di situ karena saya sebagai guru SD, saya ada di ujung timur di sana. Saya akan arah kemana itu saya tidak memikirkan, tetapi Tuhan punya rencana itu. Tuhan bayar semuanya. Bayar semuanya. Wah, luar biasa. Jadi saya keluarkan di sana itu Tuhan sudah kasih lunas semuanya, dan saya sementara posisi sebagai jabatan tertinggi di pemerintah kabupaten, khususnya Kabupaten Lanijaya sebagai seorang Sekda. Jadi
itu hanya semata-mata karena anugerah dan kemurahan Tuhan, sehingga Amin, amin. dan Wah, saya menikmati dengan rasa syukur kepada Dia. luar biasa. Ya mungkin sejak pendidikan kan nih, apa yang memotivasi kakak? Saya bisa bilang kakak, bapak, Ya, karena mungkin bisa motivasi apa saja waktu itu pada saat susah sekali tapi tetap kakak berjuang untuk sekolah. pertama ada yang bilang saya, Bapak sudah tua jadi lebih bagus mendorong anak-anak muda saja dulu, begitu, seperti itu. Wah, Tapi untuk orang belajar itu bukan hanya usia muda betul, saja, betul, tapi usia tua pun juga kita berjuang. betul. Ya, itu semangat pertama yang mendorong saya untuk saya harus menyelesaikan studi. Luar biasa. Selama memang sangat sulit dari sisi biaya, kemudian juga dari sisi waktu, tapi saya efektifkan waktu yang baik sehingga saya bisa menyelesaikan itu. Kemudian yang kedua itu saya ingin menjadi contoh bagi adik-adik generasi ke depan, sehingga tidak cukup kalau kita hanya mempunyai kemampuan di satu sisi saja. Betul, betul. Banyak pengalaman itu kita harus miliki, sehingga ketika kita ada di lapangan kita tidak perlu lagi belajar. Betul. Itu waktunya untuk kita kerja. Betul, Jadi betul. dengan berbagai pengetahuan, pengalaman, ilmu yang kita peroleh itu kita kembangkan di daerah. Betul. Untuk membangun. Saya pikir itu. Jadi artinya waktu yang ada ini segudang ilmu yang kita miliki tinggal kita kembangkan saja di daerah. Betul. Luar biasa, ya. Bapak. Jadi dari cerita itu Bapak sudah menyelesaikan beberapa studi. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Ya. Kan kita anak muda hari ini kan kadang susah sekali bagi waktu. Ya. Karena kadang hal-hal yang tidak jadi utama tapi diutamakan, misalkan olahraga itu diutamakan, padahal itu tidak akan dipakai di dunia kerja. Pesan apa yang mau kakak sampaikan buat generasi muda Papua, bahkan anak muda Lanijaya sebagai senior bahkan yang akan nonton kita punya video? Pesan saya kepada generasi muda Lanijaya, Papua Pegunungan dan juga Papua pada umumnya, bahwa waktu yang diberikan Tuhan ini dimanfaatkan secara baik, sehingga waktu belajar kita harus belajar sungguh-sungguh, kemudian waktu kerja kita harus kerja juga benar-benar, seperti itu. Jangan sudah belajar di kampus tetapi datang disuruh kerja bilang saya belum belajar, jadi saya menyesuaikan dulu, seperti itu. Sebenarnya itu bukan waktu lagi belajar di sini, waktu belajar sudah cukup selesai di kampus. Datang di sini waktunya untuk kerja. Jadi artinya kan waktu belajar itu harus mempersiapkan diri. Artinya saya bisa bekerja, seperti itu. Jadi saya mendorong kepada adik-adik jangan terlena karena berbagai pengaruh yang sedang menggoncang dunia hari ini. Selalu hanya ada kumpul sama-sama dengan teman-teman, ngobrol-ngobrol, tidak manfaatkan waktu baik sehingga banyak perkuliahan tertunda, seperti itu. Tapi waktu yang ada dimanfaatkan bagus, kemudian pulang harus menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Luar biasa. Iya, kita mungkin kita kembali flashback kembali di zaman Bapak dengan zaman sekarang, perbedaannya. Ya. Bapak ada rasakan perbedaan atau tidak? Ada perbedaannya jauh sekali, seperti itu. Bapak cerita. Perbedaannya jauh sekali. Artinya kemarin kita harus berjalan kaki. Ya. dari kampung ke kabupaten, ke distrik, bahkan dari distrik datang di kabupaten. Ya. Tapi hari ini kan serba dekat. Dulunya kita merasa jauh, serba dekat. Dulunya kita susah sekali untuk cari makan, hari ini ada makanan, ada saja. Kemudian dulunya susah untuk kita cari uang, sekarang hari ini banyak sekali uang yang kita lihat. Dan jangan sampai hal-hal itu membuat kita terlena. Betul. Tapi gunakan waktu baik supaya usia ini jalan, jadi berkat untuk daerah ini, supaya hari ini adik-adik harus kerja keras. Hari ini berpikir untuk masa depan. Jangan tinggal berpikir ke belakang, mundur, tinggal diam di tempat, tapi harus berpikir depan, maju dan menjadi berkat untuk membangun daerah dan negeri. Amin. Mungkin bisa cerita sedikit tentang pendidikan di Lanijaya. Pendidikan, bagaimana ke depan? Hari ini Tuhan percayakan Bapak duduk di
apa saja yang akan dilakukan buat pendidikan demi SDM di Kabupaten Lanijaya? Ya, pendidikan Lanijaya memang pada umumnya kita di daerah pegunungan itu kita lihat berjalan di tempat, bisa katakan seperti itu. Itu apa yang menyebabkan hal itu terjadi karena kita keterbatasan SDM kita, lebih khusus guru di daerah pelosok. Kalau di kota ya saya pikir guru-gurunya cukup banyak. Karena itu utama itu kita siapkan SDM untuk tenaga pendidik, sehingga anak-anak didik kita atau anak-anak kita yang ada di pelosok-pelosok itu tidak kalah saing dengan mereka yang ada di kota. Betul. Itu penting sekali. Jadi artinya kalau kita tidak siapkan guru hari ini, maka ke depan itu sama saja, yang tertinggal tetap tertinggal terus. Betul. Karena itu langkah yang diambil itu, sehingga mereka juga mempunyai kesempatan yang sama untuk mempersiapkan anak-anak kita di kota dengan di daerah atau di daerah pinggiran. Gitu. Ya, luar biasa. Iya Bapak, mungkin setiap orang pasti punya tokoh yang dikagumi. Ya. Mungkin Bapak punya sosok yang menjadi motivasi hidup. Bapak bisa cerita ke publik supaya anak-anak muda, oh ini tokohnya Bapak yang membuat motivasi selalu semangat untuk beraktivitas ini. Mungkin sosok. Artinya? Tokoh, misalkan tokoh yang Bapak kagumi, misalkan kalau saya tak kagumi Tuhan Yesus Kristus. Nah, mungkin Bapak punya tokoh yang Bapak kagumi. Kalau macam hari ini presiden, saya kagumi tokoh Afrika, presiden Afrika Nelson Mandela. Karena dia punya visi yang luar biasa macam begitu. Mungkin Bapak punya tokoh yang Bapak kagumi ada? Ya, saya kagumi itu tokoh kita. Saya tidak mau ambil jauh-jauh. Maksudnya saya mau kagumi itu tokoh kita Lanijaya, seperti itu. Pak Beva Jugibalong. Luar biasa. Adalah sesosok pemimpin yang luar biasa, punya visi yang luas sekali. Artinya untuk merubah lebih khusus Kabupaten Lanijaya pada waktu beliau menjabat selama kurang lebih 10 tahun itu, ya saya rasa tokoh yang memang pioner dan membawa perubahan-perubahan besar. Seperti program Lanijaya Sehat, Lanijaya Cerdas, dan Lanijaya Mandiri yang beliau buat. Ya, nah manfaatnya sangat besar. Sampai anak-anak Lanijaya bisa keluar sampai ke luar negeri, belajar baik SMA maupun juga perguruan tinggi. Bahkan Lanijaya Cerdas, Lanijaya Sehat, mereka yang sakit kami dari Lanijaya, penyakit-penyakit yang tidak bisa ditangani itu sampai ke Jakarta. Dan itu sampai miliaran dikeluarkan. Luar biasa. Maksudnya itu anggaran dari pemerintah daerah disiapkan. Luar biasa. Itu. Kemudian juga Lanijaya Mandiri, artinya mengajak, mendorong orang untuk bagaimana mereka bisa bekerja, hidup mandiri di atas tanah mereka sendiri. Itu sesosok pemimpin yang luar biasa, idealis, yang mendorong, membangkitkan semangat masyarakat Lanijaya untuk hidup di atas tanah mereka sendiri, di atas kaki mereka sendiri, hidup di atas, berkarya di atas tanah mereka sendiri. Itu saya kagumi pemimpin yang hebat. Luar biasa. Mudah-mudahan saya dapat kesempatan wawancarai Bapak Beva. Ya, terima kasih Bapak Beva sudah jadi panutan buat kita generasi muda dan juga semua tokoh mengagumi Bapak. Terima kasih sudah menjadi panutan buat kami. Dan kata kunci terakhir buat pesan-pesan. Mungkin Bapak bisa kasih. Pesan-pesan saya di sini saya tegaskan bahwa saya prinsipnya orang yang sangat sederhana, tapi saya juga tidak mau menjadi muluk-muluk, tetapi apa yang saya kerjakan pasti pertama dilihat oleh Tuhan. Amin. Kemudian yang kedua itu dilihat oleh orang sekitar saya. Seperti itu. Kemudian juga orang Lanijaya pasti tahu siapa sebenarnya Pak Tendien itu. Isi hati saya pasti mereka tahu. Jadi harapan saya semakin kita merunduk, ibarat seperti padi, semakin berisi semakin merunduk, gitu. Betul. Artinya ketika kita semakin tinggi dalam jabatan-jabatan tertentu, kita bukan sombong, tapi semakin kita menjadi pelayan rakyat. Amin. Luar biasa. Pelayan rakyat. Jadi pemimpin bukan memimpin, tapi sebenarnya adalah pelayan rakyat. Luar biasa. Baiklah warga netizen yang saya cintai, itu sedikit obrol tentang perjalanan pendidikan Bapak Tendien dan juga kisah hidupnya sangat luar biasa. Terima kasih Abang sudah bersedia bercerita bersama saya Nies. Kami akan jumpa lagi ketika ada waktu yang sama. Terima kasih banyak. Salam hangat dari kami Tanah Papua untuk kalian semua yang sedang menonton. Hormat. Wah.